Pursuit of the Truth, bab 95-96. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Anak panah itu berlumuran darah suming. Saat melesat di udara, cahaya bulan menyelimuti anak panah tersebut. Dari kejauhan, itu tidak tampak seperti anak panah, melainkan darah bulan. Bisu baru saja tiba sebelum Lei Chen. Senyum suram dan ganasnya masih terpampang di wajahnya, tetapi pada saat itu juga, dia membeku. Dia bisa merasakan bahaya datang menghampirinya, bahaya yang membuatnya takut. Perasaan bahaya itu datang terlalu tiba-tiba, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dalam sekejap, panah itu tiba. Namun, sejumlah besar kabut merah darah tiba-tiba muncul di tubuh bisu. Kabut itu segera berubah bentuk menjadi sayap bulan dan mengelilingi bisu di dalamnya. Kabut yang terbentuk dalam bentuk sayap bulan itu dapat memblokir semua serangan yang berada di bawah alam transendensi. Bisu mengetahui hal ini. Bitulah yang memberitahunya. Namun, saat anak panah menyentuh kabut yang terbentuk menyerupai sayap bulan, kabut itu mengeluarkan jeritan melengking seolah-olah takut akan darah di anak panah dan meleleh, menyebabkan anak panah menembusnya dengan suara siulan dan menembus bisu. Bisu merasakan sakit yang menusuk di dadanya dan darah mengalir keluar. Anak panah itu menembus tubuhnya dan jatuh di dekat kaki Lei Chen. Bisu gemetar dan jatuh ke tanah. Ia membelalakkan matanya dan bernapas cepat seperti ikan yang kehabisan air sambil menekan kedua tangannya pada luka di dadanya seolah mencoba menghentikan aliran darah yang keluar dari tubuhnya. Tetapi panah itu tidak hanya dipenuhi dengan amarah dan kesedihan suming, tetapi juga seluruh kekuatannya. Itu bukanlah luka yang bisa diblokir oleh bisu. Mungkin, kata tetua itu. Aku tidak akan. Ada kengerian yang tak terlukiskan di wajah bisu. Dia tidak percaya ini. Dia tidak percaya bahwa dia akan mati. Tubuhnya menjadi dingin, dan keputusasaan muncul di matanya. Dia tidak ingin mati. Dia takut mati. Dia masih muda, bahkan belum berusia 20 tahun. Dia adalah anak ajaib dari suku Gunung Hitam. Dia seharusnya tidak mati seperti ini. Dia ingin menjadi berserker terkuat yang jauh melampaui mereka yang ada di aliran angin. Dia ingin menjadikan Bai Ling sebagai wanitanya, dan membuat wajah cantiknya menangis di hadapannya. Dia memiliki terlalu banyak hal yang ingin dia lakukan. Dia tidak pernah menyangka akan mati di sini, begitu tiba-tiba dan di luar dugaannya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mempersiapkannya. Dia membuka matanya dan jatuh ke tanah. Di atasnya, dia melihat langit merah darah, bulan merah darah, dan sosok Bitu di dalam kabut merah darah. Itulah pemandangan terakhir yang dilihatnya selama rentang hidup singkatnya. Bisu meninggal. Saat ia meninggal, pemimpin suku Gunung Hitam terstunet. Ketidakpercayaan dan ketakutan tampak di wajahnya. Ia tidak takut pada gunung gelap, tetapi pada tetua Gunung Hitam. Ia tahu bahwa Bitu adalah pria yang dingin dan kejam. Suasana hatinya tidak dapat diprediksi, dan ia tidak menganggap orang-orang di dalam suku sebagai setara, tetapi sebagai budak. Satu-satunya orang yang pernah ia sayangi adalah Bisu. Bitu telah mengerahkan hampir seluruh tenaganya untuk membantu dan membimbing Bisu. Dan kini Bisu meninggal, wajah pemimpin suku itu langsung pucat pasi. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Dua orang lainnya di sampingnya juga tercengang. Wajah mereka langsung dipenuhi rasa takut dan panik sehingga mereka lupa untuk menyerang. Suming terjatuh ke tanah, dan lebih banyak darah mengalir dari lukanya. Namun rasa sakit yang dirasakannya tidak terlihat di wajahnya. Sebaliknya, ia tersenyum, dan senyum itu berseri-seri untuk seorang gadis tertentu. Membunuh Bisu selalu menjadi tujuan Suming. Membunuhnya bukan hanya untuk mencegahnya mendekati Lei Chen dan Nansong, tetapi juga karena keserakahan dan nafsu di matanya ketika dia melihat Bai Ling di medan perang di suku aliran angin. Dari sepetak hutan di belakang pemimpin suku, sekelompok berserker lain dari suku Gunung Hitam muncul dengan suara siulan. Mereka hanya berjarak ribuan kaki dari mereka. Namun pada saat itu, raungan yang dipenuhi kesedihan dan kemarahan terdengar dari kabut darah di langit. Itu suara Bitu. Suer. Suara itu terdengar seperti petir yang mengguncang bumi. Salju di tanah meledak, menyebabkan tanah bergetar terus-menerus. Saat suara itu muncul,
seseorang dengan marah menyerbu keluar dengan wajah penuh kesedihan. Di matanya, ia hanya bisa melihat bisu terbaring di tanah, tak bergerak. Siapa yang membunuh Suerku? Bunuh mereka, bunuh semua anggota suku Gunung Kegelapan, mereka semua harus mati. Bitu menyerbu dengan niat membunuh yang mampu mengguncang langit, tetapi sebelum dia bisa mendekat, desahan dingin bergema dari dalam kabut. Dengan darah menetes di bibirnya, Mo Sang mengangkat tangan kanannya, dan cuaca berubah. Ular piton hitam di sisinya meraung dan melesat keluar, menghalangi Bitu, menyebabkannya tidak bisa tumbang. Saat Bitu meraung, pemimpin suku dari suku Gunung Hitam itu berkeringat dingin dan gemetar saat ia tersadar dari lamunannya. Teror menyelimuti hatinya. Dia tahu bahwa dia harus memperbaiki kesalahannya, jika tidak, dia tidak akan mampu menanggung amarah tetua itu. Dia tidak lagi mempedulikan Nansong, tetapi segera berbalik dan mengarahkan pandangannya ke Suming yang terbaring tidak terlalu jauh. Dia dengan cepat menyerbu ke arahnya. Dia harus membunuh Suming untuk menebus kesalahannya di hadapan Bitu dan melindungi nyawanya sendiri. Dua orang lainnya di sisinya bereaksi sama dan bergegas menghampiri Suming. Suming masih tersenyum. Dia menatap ketiga orang yang mendekatinya dan tahu bahwa dia telah berhasil. Sekarang, satu-satunya yang tersisa adalah memicu pembuluh darahnya untuk meledak dan mendapatkan beberapa saat lagi untuk Nansong. Namun pada saat itu, Nansong tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya gemetar dan retakan muncul di tengah alisnya. Cahaya hijau berbentuk seseorang keluar dari retakan itu. Begitu cahaya itu muncul, wajah Nansong langsung pucat seolah-olah dia telah kehilangan nyawanya. Cahaya itu buram. Begitu muncul, ia langsung menerjang dan muncul di hadapan Suming dalam sekejap mata, lalu mengayunkan lengannya ke arah ketiga pria dari suku Gunung Hitam. Raungan dahsyat langsung terdengar, dan pemimpin suku itu terbatuk-batuk mengeluarkan darah sambil terjatuh ke belakang. Adapun orang-orang lainnya, tubuh mereka remuk dan mereka mati seketika. Begitu pemimpin suku itu berdiri tegak, puluhan berserker lainnya dari suku Gunung Hitam pun tiba. Mereka dipimpin oleh dua pria berjubah hitam dengan mata sayu. Akhirnya kau datang juga, suara Nansong muncul dari pancaran cahaya. Suara itu melayang di depan Suming, dan sambil berbicara, ia membanting kedua tangannya ke tanah. Saat itu terjadi, tanah berguncang seperti ombak di laut. Suara gemuruh menggema di udara, dan dua tangan besar yang terbuat dari tanah muncul dari dalam tanah sebelum menggenggam semua musuh mereka, termasuk pemimpin suku dari suku Gunung Hitam, yang terperangkap di dalamnya. Tangisan kesakitan yang teredam terdengar dari dalam. Cahaya itu berbalik dan mengangkat tangan kanannya sambil menatap Suming sebelum berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang menyatu ke dalam tubuhnya, menyebabkan pikiran Suming yang semula kabur langsung menjadi jernih. Perasaan hangat juga muncul di tengah rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya, pertanda bahwa ia pulih dengan cepat. Cahaya itu dengan cepat meredup dan melayang kembali ke arah Nansong sebelum merambat kembali ke dalam tubuhnya melalui celah tersebut. Setelah celah itu tertutup, Nansong membuka matanya. Ada kelelahan dalam tatapannya, dan wajahnya pucat pasi. Orang-orang ini tidak penting. Pertempuran antara para tetua adalah kunci untuk kelangsungan hidup suku. Bitu belum menggunakan jurus berserker yang jatuh. Jurus itu sangat kuat, kita harus bergegas, dia akan segera menggunakannya. Nansong berdiri dan mengeluarkan teriakan pelan, lalu membawa Lei Chen dan yang lainnya untuk segera mundur. Suming sudah pulih dengan cukup baik saat itu. Dia tahu bahwa dia diselamatkan oleh Nansong, tetapi sebelum dia bisa berterima kasih, dia merasakan kehadiran kematian yang jatuh dari langit. Salju di tanah langsung berubah menjadi hitam, dan semua tanaman di hutan di sekitar mereka layu. Ekspresi Suming berubah. Dia langsung meningkatkan kecepatannya dan mengikuti Nansong dan yang lainnya, mendukung Lei Chen dan Bei Ling saat mereka berlari bersama menuju anggota suku mereka yang lain. Hamparan hutan di belakang mereka seketika lenyap. Gumpalan udara hitam merayap keluar dari pepohonan itu dan melesat ke langit. Salju hitam di tanah terus menyebar ke arah mereka dengan kecepatan tinggi seolah mengejar mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, ketika salju hitam di belakang Suming dan yang lainnya berhenti menyebar, suara guntur yang dahsyat terdengar dari langit, dan langit tampak bergetar saat tiba-tiba aura kematian menyebar ke langit dan bumi. Suming mengkhawatirkan tetua itu, tetapi dia tidak bisa berbalik.
Dia segera berlari maju bersama Nansong sambil mendukung Lei Chen dan yang lainnya. Ketika mereka akhirnya menyusul suku mereka yang bergegas maju dan melihat bahwa tidak ada satupun dari mereka yang terluka, bahwa mereka sama seperti saat mereka pergi, mereka semua menghela napas lega. Ketika suku itu melihat Suming dan yang lainnya kembali, mereka merasakan kegelisahan yang mendidih di dalam diri mereka dan kesedihan terpancar di wajah mereka. Mereka berduka, karena 9 berserker telah meninggalkan mereka, tetapi hanya 5 yang kembali. Kepala pengawal kehilangan kedua kakinya dan pingsan. Bai Ling terluka parah, dan darah terus menetes di sudut bibirnya. Lei Chen kehilangan penglihatan di mata kanannya dan tampak sangat kelelahan. Nansong mungkin tampak seperti biasa, tetapi raut wajahnya yang pucat pasti menunjukkan bahwa dia hampir mati. Suming berlumuran darah. Dadanya berdarah dan robek. Jika bukan karena Nansong yang menyembuhkannya, dia pasti sudah mati. Begitu mereka kembali, beberapa tabib biasa dari suku tersebut segera membawa kepala pengawal yang tidak sadarkan diri ke tengah kerumunan dan mulai merawatnya. Setelah Bai Ling mengantar ayahnya kembali ke suku, ia jatuh ke pelukan Chen Xin, tidak mampu lagi mempertahankan kesadarannya. Seseorang membantu suku Gunung Hitam, kita pasti masih dikejar. Aku mengorbankan sebagian nyawaku, tapi aku tidak bisa membunuh mereka semua. Tapi aku berhasil menjebak mereka dan memberi kita waktu, kita harus bergegas. Nansong terengah-engah dan menatap pemimpin suku yang berdiri di depan suku. Pemimpin suku itu tidak bertanya apapun, hanya ada ekspresi tekad di wajahnya saat ia memimpin suku tersebut dengan kecepatan maksimal yang bisa mereka kerahkan. Namun, sebelum mereka berhasil menempuh jarak yang lebih jauh, raungan yang mengguncang langit tiba-tiba terdengar. Banyak riak muncul di langit, dan seekor ular piton besar berwarna gelap jatuh dari langit. Tubuhnya dipenuhi luka, dan ia jatuh tidak jauh dari suku tersebut. Ia meronta-ronta, seolah ingin mengangkat kepalanya sekali lagi, dan mengaduk salju dalam jumlah besar dari tanah. Sesosok tua dan keriput jatuh dari langit. Suming dapat melihat orang itu dengan jelas. Itu adalah si sulung. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tetua itu terbatuk-batuk mengeluarkan darah saat tubuhnya jatuh terhempas ke tanah. Di belakangnya ada sayap bulan merah besar yang dengan ganas mengejarnya. Di balik sayap bulan itu adalah Bitu. Wajahnya pucat, dan darah mewarnai sudut mulutnya. Wajahnya dipenuhi amarah dan niat membunuh saat ia mendekati tetua itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Kematiannya sudah dekat. Kekuatan Bitu dan sayap bulan yang terbentuk melalui seni berserkernya menebar teror di antara semua orang yang melihatnya. Lagi pula, semua orang yang tinggal di sekitar wilayah itu sangat akrab dengan sayap bulan. Sekarang, dengan niat membunuh Bitu yang begitu kuat sehingga ia mengalahkan tetua dengan kekuatannya dari alam transendensi, siapa yang bisa berharap untuk melawannya? Sayap bulan yang mengejar tetua itu dengan cepat mendekat. Ia akan menyusul sebelum tetua itu jatuh ke dalam cahaya dari patung yang melindungi suku tersebut. Pada saat itu juga, semua anggota suku Gunung Kegelapan menjadi putus asa, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan pemimpin suku mereka pun tidak bisa menyelamatkan sesepuh. Nansong menepuk dahinya, dan retakan di tengah alisnya muncul kembali. Sosok hijau redup itu melesat maju seolah ingin membantu tetua, tetapi jarak antara mereka terlalu jauh. Secepat apapun sosok hijau itu, sayap bulan sudah terlalu dekat. Jaraknya sudah kurang dari 30 kaki dari tetua. Pikiran Suming kosong. Keluarganya, orang yang paling dekat dengannya, kini menghadapi kematian, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat sayap bulan semakin mendekat ke tetua itu dan membuka mulutnya. Saat hendak menelan tetua itu, Suming, yang selama ini diam, mengeluarkan jeritan melengking. Jeritan pilu itu mengandung seluruh kekuatannya. Lukanya kembali terbuka, dan darah mengalir keluar, tetapi dia tidak menyadarinya. Di matanya, hanya terbayang sayap bulan yang masuk untuk menelan sesepuh itu. Seolah-olah dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Dia menyerbu ke depan dengan gila-gilaan. Teriakan melengkingnya bergema di langit dan sampai ke telinga tetua, sama seperti jatuh ke sayap bulan yang hendak menelannya. Bayangan bulan merah darah di mata Suming tampak membakar dengan perasaan yang sama seperti saat dia melakukan ritual pembakaran darah. Bayangan itu menyebar ke seluruh tubuhnya sekali lagi, seolah ingin membakar seluruh dirinya.
Saat berteriak, Suming hanya memiliki satu pikiran di benaknya, bahwa sayap bulan tidak boleh melukai tetua. Pikiran itu berubah menjadi dentuman keras di kepala Suming, menyebabkan penglihatannya menjadi kabur, dan mata, hidung, telinga, serta mulutnya berdarah. Dia merasa seolah-olah sedang terbang dan baru saja melompat dari tanah, melesat menuju tetua yang jatuh dari langit dengan kecepatan luar biasa, menuju sayap bulan yang mulutnya terbuka untuk menelan tetua itu, dan langsung masuk ke dalamnya. Seketika muncul pemandangan yang aneh. Sayap bulan yang besar itu bergetar dan mulai meronta-ronta. Hanya sesaat sebelum ia berhenti bergerak, dan ekspresi jernih muncul di wajahnya. Ia menatap tetua yang berada tepat di depannya, lalu tiba-tiba mengubah arah dengan kepakan sayapnya dan menyerbu ke arah Bitu, yang berada di belakangnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tetua itu tersentak, tepat pada saat yang baru saja terjadi beberapa saat sebelumnya, dia melihat tatapan yang familiar di mata sayap bulan. Suming tidak tahu mengapa, tetapi dia tahu bahwa dia telah berubah menjadi sayap bulan itu. Dia berbalik dan menyerbu ke arah Bitu, menabraknya, yang terkejut. Bitu tidak tahu bagaimana ia kehilangan kendali atas sayap bulan yang terbentuk dari ki dan seni berserkernya. Saat sayap itu mendekat, kilatan cahaya melintas di matanya, dan ia segera mundur. Ia hendak melarutkan sayap bulan, ketika ia menyadari bahwa seni berserkernya tidak berpengaruh. Sayap bulan mendekat dan hancur berkeping-keping saat menabraknya, meledak menjadi sejumlah besar darah yang berhamburan kemana-mana. Bitu terbatuk-batuk mengeluarkan darah, dan tubuhnya terhuyung mundur ratusan kaki sebelum ia kembali berdiri tegak. Ekspresi terkejut terpancar di wajahnya. Saat sayap bulan meledak, Suming merasakan dirinya terlempar, dan ia jatuh dengan cepat sebelum kembali ke tubuhnya. Tubuhnya terhuyung ke depan, dan ia kembali sadar. Pada saat itu, sesepuh itu telah kembali dengan selamat ke sukunya. Di bawah perlindungan cahaya patung dewa berserker, ia duduk bersila, mengeluarkan 7 jarum yang terbuat dari tulang dengan tangan kanannya, dan menusukkannya ke tubuhnya satu persatu. Pada saat yang sama, Bitu, yang masih berada di langit dan tampak seperti orang yang hancur, menyeka darah dari sudut mulutnya sambil menatap tetua di bawah perlindungan patung itu. Dia mungkin terkejut dengan pemandangan aneh itu, tetapi dia berada dalam keadaan pikiran di mana dia tidak lagi peduli dengan konsekuensinya. Dia harus membunuh Mo Sang dan setiap orang dari suku Gunung Kegelapan. Dia terjun bebas ke tanah, dan dalam sekejap mata, mendekati mereka. Saat itu, tetua itu baru berhasil menusukkan 3 jarum tulang ke tubuhnya. Mo Sang, meskipun kau mengorbankan nyawamu sekarang, kau tetap bukan lawanku. Saat Bitu tiba, dia mengangkat tangan kanannya dan hendak membantingnya ke patung yang melayang ketika sosok hijau yang muncul dari tengah alis Nansong mendekatinya. Nansong, kau telah mempelajari rantai berserk hijau dengan baik, tetapi kau belum memahami bentuk aslinya. Bitu tertawa terbahak-bahak dan mengayunkan lengannya. Cahaya hijau merambat dari lengannya dan berubah menjadi siluet seseorang sebelum menyerbu ke arah sosok hijau yang diciptakan oleh Nansong. Saat mereka bertabrakan, sosok hijau Nansong hancur berkeping-keping. Hanya sehelai benang yang kembali ke tubuh Nansong, yang menyebabkannya layu hingga hanya tersisa kulit dan tulang. Dia batuk mengeluarkan darah hitam. Raungan terdengar dari suku itu. Pemimpin suku Gunung Kegelapan menyerbu ke arah Bitu. Dia tidak bisa membiarkan Bitu menghancurkan patung dewa berserker atau mengganggu pengorbanan tetua. Pada saat itu, terdapat 5 jarum tulang di tubuh tetua itu. Tubuhnya bergetar dan kehadiran yang kuat muncul dari tubuhnya. Kehadiran itu segera membuat Bitu terkejut. Bergerak, Bitu tak lagi mempedulikan hal lain. Dia langsung bergegas menuju patung dewa berserker. Adapun pemimpin suku yang menyerbu ke arahnya, dia hanya melayangkan pukulan yang menyebabkan tubuh pemimpin suku itu tersentak. Dia batuk darah dan jatuh tersungkur ke belakang saat tubuhnya mulai layu seperti Nansong. Namun, meskipun ia mundur, orang-orang lain dari suku Gunung Kegelapan tidak mundur. Salah satu berserker yang tidak bergabung dengan Suming dan yang lainnya untuk mengulur waktu dan tetap tinggal untuk melindungi suku, bergegas maju tanpa mempedulikan konsekuensi dan menggunakan tubuhnya untuk menghalangi jalan Bitu. Namun, saat Bitu mengayunkan lengannya keluar, orang itu langsung berubah menjadi tulang dan tersebar di udara. Perjuangan terpancar di mata San Hen. Dia ingin bergegas keluar, tetapi menahan diri dan hanya mengepalkan tinjunya.
Su Ming pun ikut maju. Di belakangnya ada Lei Chen. Jarak antara mereka cukup dekat. Saat mereka berlari maju, Bai Ling, yang sangat dekat dengan Bitu karena dibawa ke tengah kerumunan oleh Chen Xin ketika ia pingsan dan sedang dirawat oleh dokter umum, tiba-tiba terbangun dan mendorong Chen Xin menjauh, meraung, lalu melompat maju. Namun, sebelum ia sempat mendekat, Bitu menunjuk jari kanannya ke arahnya, dan lengan kanan Bai Ling seketika berubah menjadi genangan darah. Luka terus menyebar ke atas, dan Bai Ling menjerit saat ia jatuh kembali ke tanah. Pada saat itu, jarum tulang keenam telah menancap ke tubuh tetua yang gemetar. Saat ia mengangkat jarum ketujuh, Su Ming dan Lei Chen mulai menyerbu maju dengan panik ketika mereka melihat bahwa mereka hanya berjarak ratusan kaki. Namun Bitu sudah tiba. Tangan kanannya menghantam patung dewa berserker dari gunung kegelapan. Saat ia menyerang, cahaya terang yang menjulang ke langit menyembur dari patung itu. Banyak retakan muncul di permukaannya, dan patung itu meledak tiba-tiba, berubah menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang tersebar ke segala arah. Patung dewa berserker dari suku gunung kegelapan, simbol suku gunung kegelapan, hancur berkeping-keping di hadapan seluruh suku gunung kegelapan, dan saat hancur, tekad suku gunung kegelapan pun ikut hancur. Saat patung dewa berserker meledak, Bitu bergegas menuju tetua yang sedang menusukkan jarum tulang ketujuh ke tulang selangkanya. Tiba-tiba, seorang gadis dengan wajah robek dan berdarah berdiri dari antara kerumunan. Itu adalah Wula. Ada kesedihan dan tatapan yang menunjukkan bahwa dia tidak ingin meninggalkan orang-orang ini di matanya. Dia adalah orang yang paling dekat dengan tetua itu, dan pada saat itu, dia menerobos keluar. Dia berdiri di hadapan tetua itu dengan nyawanya dipertaruhkan, dengan tatapan tegas di matanya. Bitu mendengus dingin dan mengayunkan tangannya dalam busur lebar saat dia mendekat. Sebuah kekuatan kuat menghantam tubuh Wula, dan saat dia batuk darah, tubuhnya terlempar ke belakang di udara dan jatuh di tempat Su Ming berada. Jarum ketujuh telah menembus tulang selangka tetua itu. Jika bukan karena anggota sukunya mengorbankan nyawa mereka untuk mengulur waktu baginya, dia tidak akan pernah menyelesaikan pengorbanan itu. Tetua itu membuka matanya dan mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Raungan itu mengandung seluruh amarahnya atas kematian anggota sukunya dan menyimpan niat membunuh yang seolah menembus langit. Dia menerobos keluar dari kerumunan dan sekali lagi terlibat dalam pertempuran dengan Bitu saat mereka melesat menuju langit. Semuanya terjadi dalam sekejap, dan terjadi begitu cepat sehingga sulit bagi seseorang untuk membayangkannya. Rasa sakit yang menusuk menjalar di pipi kanan Su Ming. Rasa sakit itu berasal dari pecahan patung dewa berserker. Garis merah darah muncul, mengalir keluar dari lukanya, tetapi Su Ming tidak merasakan sakit. Dia melihat tubuh Wula dengan cepat layu. Bahkan sebelum menyentuh tanah, dia sudah berubah menjadi kulit dan tulang. Pikiran Su Ming kosong. Dia maju dan menangkap Wula saat dia jatuh. Wajahnya sudah hancur. Darah terus mengalir dari bibirnya dan tubuhnya yang kurus. Dia menatap Su Ming yang memeganginya dan tersenyum. "Apakah kamu musuh?" Dia berusaha mengangkat tangan untuk menyentuh wajah Su Ming, tetapi tidak ada lagi kekuatan yang tersisa dalam dirinya untuk melakukannya. Kesedihan terpancar di wajahnya saat ia berbisik pelan, "Kau bukan dia." Kemudian ia bergumam sesuatu pada dirinya sendiri, dan cahaya di matanya menghilang, matanya menjadi kosong. Tangannya juga jatuh ke samping, bergoyang perlahan hingga akhirnya berhenti bergerak. Pada saat itu, Bitu, yang sedang bertarung melawan tetua di langit, mengeluarkan raungan yang sangat keras. "Su Ming, bawa orang-orang kita dan pergilah." Saat Bitu meraung, seberkas cahaya dahsyat menghantam tanah dari langit. Berkas cahaya itu tampak seperti pedang raksasa. Ketika jatuh, ia menebas tanah di depan suku tersebut. Bumi bergetar, dan suara gemuruh menggema di udara. Sebuah jurang besar yang lebarnya ratusan kaki terbuka di hadapan mereka. Mereka tidak dapat melihat ujung celah itu. Seolah-olah jurang itu sendiri memisahkan suku tersebut dan para pengejar mereka dari suku Gunung Hitam. Seberkas cahaya melesat ke langit dari dalam celah itu. Tidak ada air mata di mata Su Ming, hanya keheningan. Keheningan yang begitu mencekam hingga menakutkan. Lei Chen, yang berdiri di sampingnya, tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi begitu melihat mata Su Ming, ia menelan kata-katanya. Su Ming membuatnya takut, matanya kosong, seperti kehampaan. Seolah-olah dia sudah mati.
Namun di dalam kehampaan itu, dia bisa melihat bayangan bulan yang bersinar terang. Suming dengan lembut meletakkan jenazah Wula di tanah dan mengambil pecahan patung dewa berserker dari gunung kegelapan dari tanah sebelum dengan hati-hati menyimpannya di dadanya. Bekas luka di wajahnya, yang disebabkan oleh pecahan patung itu, tampak mengerikan. Dia tidak menyeka darahnya. Dia memilih untuk mengarahkan pandangannya ke sukunya sebagai gantinya. Bergerak, Suming hanya mengucapkan satu kata. Dia mengangkat Nansong dan pemimpin suku yang sekarat, menyerahkan mereka kepada Lei Chen dan yang lainnya sebelum berjalan menuju bagian depan kerumunan. Beiling tidak mati setelah kehilangan satu lengan. Dia berusaha bangkit dan menatap punggung Suming yang berdiri di depan. Pada saat itu, dia merasakan perubahan pada Suming, perubahan yang membuatnya merasa seolah Suming telah berubah menjadi orang asing. Perubahan semacam itu membuat Beiling ketakutan. Seolah-olah suatu kehadiran baru saja terbangun di dalam diri Suming. Kehadiran yang seharusnya tidak terbangun, dan yang tidak akan muncul dalam keadaan normal, tetapi kehadiran itu ada di sini sekarang. Wajah Suming tenang, dan matanya dingin. Dia telah belajar memikul rasa sakit dan kesedihannya. Langkah kakinya mantap saat dia memimpin rakyatnya maju, persis seperti yang telah dilakukan pemimpin suku sebelumnya.